Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 223 Jakarta, Pak Oman Nuriani. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga Kasatgas SMP 23 Jakarta. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucap alhamdulillah bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 April 2024, kita bersama-sama hadir di ruang Zoom ini dalam rangka melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, bahwa kita mendapatkan kabar dari Bu Titik Cartiani bahwa suaminya sekarang sedang sakit di rumah sakit, dan menurut rencana hari ini akan pulang ke rumah dari rumah sakit, walaupun menurut beliau bahwa belum pulih eh, belum pulih 100%. Namun kita doakan mudah-mudahan dengan pulangnya ke rumah semakin membaik dan semakin sehat. Dan juga kita doakan kepada teman-teman kita dan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipulihkan kesehatannya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, serta kita semua sebagai penganutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita melaksanakan pertemuan yang terencana. Samping itu kita bersilaturahim setelah kita melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri, dan kita bertemu di ruang Zoom walaupun sudah secara nyata di sekolah. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin pada semuanya apabila kita sama-sama dalam keseharian ada tutur kata yang salah. Kemudian Bapak Ibu, tugas kita sebagai sekolah penggerak, kita melaksanakan Pokja Manajemen Organisasi atau PMO, yang mana pada bulan Februari dan juga April tanggal 3 kita sudah melaksanakan PMO, dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu bertemakan tindak lanjut hasil PMO pada bulan Februari mengenai hasil survei perilaku perundungan peserta didik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Marilah kepada Bapak Ibu yang beragama Islam untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mari kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon untuk
menyimak. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti dan menyimak lagu Bangsa Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak paparan tentang PMO. Bersama kita sudah hadir Bapak Kepala SMP 223 Jakarta. Kepada Pak Oman, disilakan. Ya, terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursyalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 223. Ini khususnya Bapak Ibu Guru saja ya, karena memang yang berkepentingan adalah Bapak Ibu Guru semua. Tak lupa saya mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 April, kita bisa melaksanakan PMO yang merupakan kegiatan rutin dan program rutin 2 bulanan ya. Karena PMO itu selalu berkaitan dengan lokakarya. Ya, jadi nanti hasil dari PMO ini akan kita bawa ke lokakarya yang tingkat Jakarta Timur 1 dan Jakarta Timur 2 ya. Satu wilayah. Makanya di sini setiap sekolah penggerak wajib melakukan PMO ya. Dari dalam PMO itu Bapak Ibu kita menangani sebuah atau mempunyai program unggulan. Kalau yang pertama kita sudah 6 bulan pertama itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua ini adalah tentang pencegahan atau penanggulangan perundungan atau bullying ya yang kita angkat. Kalau kemarin mengenai metode pembelajaran, nah sekarang kita mengarah ke karakter ya, karakter daripada anak-anak itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya masih suasana Lebaran ya. Mungkin kalau ada kata kilaf kata, mungkin ada salah dari tindak tanduk saya. Nah, mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya, pintu maaf. Karena manusia itu tidak luput dari kilaf dan salah. Dan selamat siang saya ucapkan serta berbahagia kepada
Saya sambil membacakan yang ada di kehadiran nih Bapak Ibu ya. Pak Kusdiana, kemudian Bu Sri Sukantinah, Pak Andara Fahrian Adam, Ibu Agus Kurniasari, Pak Arif Rahman, Ibu Dian Insanti, Ibu Elis, Ibu Hayatul, Pak Jos, Pak Christian, Bu Novi, kemudian Bu Rahayu Septianti Sukmana, kemudian Ibu Bunga Tang, Ibu Sri Wulan, Ibu Astuti, Ibu Sri Hastuti, ada Bu Sri Wahyuni, ada Pak Subagio, Pak Take, Ibu Tati Kadarsih, Ibu Tri Wahyuni, Ibu Julia Wahyu Hartati, yang semuanya ada 26 di sini ya. Dari teman-teman kita ada berapa Bapak Ibu? 20, 30, Pak. 30 ya? 30 ya. Paling tidak 50% plus 1 sudah mencapai quorum ya. Artinya bahwa di dalam penanganan bullying atau penanganan perundungan ini memang tidak bisa orang per orang Bapak Ibu. Jadi tidak bisa hanya ditangani oleh wakil-wakilnya saja atau BK-nya saja atau beberapa orang saja, tapi memang harus semuanya dari Bapak Ibu yang 30 ini harus standby di dalam mengatasi perundungan ya. Baik Bapak Ibu, nah, sebelum kita jauh melakukan diskusi di sana, jadi nanti hari ini kita memang ingin membuat sebuah strategi ya. Membuat sebuah strategi yang bisa menangani 600 sekian anak, ditambah gurunya, tambah karyawannya, sehingga nanti lembaga SMPN 223 ini minimal itu kejadian bullying atau perundungan itu bisa ditekan. Kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, 0 itu nggak bisa. Ya. Pasti nanti ada, namanya manusia ya, manusia hidup, punya keinginan, punya sesuatu hasrat, pasti tidak lepas dari bullying, perundungan dan lain sebagainya. Makanya dari itu kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai penanggung jawab per kelas, misalnya ada wali kelas di sana, penanggung jawab per kelas, kemudian ada koordinator wali kelas semuanya, yang itu akan ditangani oleh Bapak Ibu wakil nanti. Nah itu tentunya kita harus saling kerjasama. Jadi masing-masing dari Bapak Ibu guru itu ada peran, harus berperan. Ada yang namanya, apa itu namanya? Aksi nyata di dalam menangani perundungan itu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya di sini perundungan itu kita angkat karena merupakan memang kalau dari dunia pendidikan ada 3 dosa besar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ya yang perundungan ini. Ya kan? Intoleransi dan bullying, perundungan ini termasuk. Kemudian juga kekerasan seksual ya. Itu merupakan dosa besar di dalam dunia pendidikan. Artinya dosa besar itu memang harus kita tekan serendah-rendahnya supaya tidak muncul atau supaya tidak menjadi jamur ya kan, menjadi jamur. Makanya kita sebagai peredam sekaligus menanggulangi. Yang selama ini kan kita menangani ya, setelah terjadi bullying baru kita tangani. Setelah terjadi baru kita tangani, setelah terjadi baru kita proses. Itu kan penanganan. Tapi yang lebih bagus adalah sebelum terjadi kita tanggulangi lah itu. Nanti kita akan membuat sebuah strategi itu, kemudian membuat aksi-aksi nyata. Ya kan? Semuanya bergerak Bapak Ibu. Karena mau tidak mau bahwa SMPN 223 sudah secara hukum ya, SK secara hukum adalah sudah menyandang sebagai sekolah penggerak. Makanya Bapak Ibu gurunya juga harus selalu bergerak, punya ide-ide kreatif
punya ide-ide brilian, punya ide-ide baru yang nanti ke depannya itu bisa menanggulangi daripada tentang bullying itu atau perundungan itu. Memang perundungan itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Karena semua peserta didik kita, Bapak Ibu gurunya, karyawannya itu semuanya punya media, yaitu yang namanya gadget. Bisa melalui HP, gadget, bisa melalui berita, bisa melalui media-media yang lain, ya kan, bahwa bullying itu sangat mudah untuk dilakukan kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Sehingga kita harus bisa menjadi manusia yang bijak di dalam penggunaan HP atau gadget itu, sehingga nantinya bisa mengendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh gadget, tapi kita yang mengendalikan gadget. Kan kalau anak-anak itu kan dikendalikan oleh gadget, Bapak Ibu. Jadi di gadget itu ada sesuatu yang menarik, ada game-game yang menarik, sehingga anak itu terbuai dengan apa yang ada di gadget, sehingga lupa, ya kan? Lupa belajar, lupa mandi, lupa makan, lupa segalanya karena fokus terhadap gadget itu. Nah itu, makanya nanti Bapak Ibu harus mempunyai peran di dalam mengendalikan peserta didik itu dalam penanggulangan gadget dan segala bullyingnya di situ. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen ya, share screen. Kita evaluasi ya, kita evaluasi yang kemarin kita diskusikan ya. Ini kita kemarin Jumat 16 Februari ya Bapak Ibu ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Tanggal 16 Februari kemarin kita sudah membicarakan tentang apa itu namanya bullying ya. Dalam bentuk macam-macam bullying itu apa saja, tentunya Bapak Ibu bisa membaca kembali ya, karena itu saya share di grup Ruang Guru. Jadi Bapak Ibu juga bisa memonitor ya kan hasil-hasil kemarin. Kemudian di sini ada informasi dasar ya. Mulai dari NPSN, kabupaten, provinsi, nama kepala sekolah, nama sekolah, jenjang, nama fasilitator. Kita masih Pak Yuli Haryanto itu, fasilitator sekolah penggerak. Kemudian ini adalah yang keempat nih Bapak Ibu. Ini laporan yang keempat, yang 16 Februari. Nah, berarti ini yang untuk yang 19 April, ini adalah nanti yang kelima. Dan yang keenam nanti April, Mei, pada bulan Juni ya, pada bulan Juni. Mei ya, April, Mei, nanti Juni PMO terakhir itu tentang bullying ini. Dan nanti mungkin PMO bisa dipandu dari luar negeri nanti Bapak Ibu ya. Kalau bulan Juni ya. Insya Allah. Ya, kemudian di situ Bapak Ibu juga ada tautan ini, tautan. Karena ini dalam PDF. Kalau dalam Word itu tautan ini tidak bisa diklik. Tapi kalau di dalam Word udah diubah ke dalam PDF, maka tautan ini bisa direview kembali, bisa dilihat. Contohnya misalnya ini HTTP bit PMO SMPN. Lah ini dalam bentuk itu apa namanya Bapak Ibu, link ya. Dalam bentuk link YouTube. Lah nanti Bapak Ibu bisa mereview apa yang kemarin kita sampaikan pada 16 Februari 2024. Kemudian di sini juga daftar hadir. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau daftar hadirnya sudah muncul, Ibu Wulan atau Ibu Hastuti nanti sudah memunculkan daftar hadir, nanti tolong diisi. Karena memang itu bahwa nampak nanti ketika tanggal sekian 16 Februari yang hadir berapa orang? Guru-guru dari SMPN Dodo 3 dari sekian orang. Berapa persen Daftar yang hadir hadir? ada di grup, Pak. Nah, dari ya
Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di dalam di grup ya, sudah di-share di sana Bapak Ibu. Dan di sini nanti langsung saya kirim ke Drive ya. Kemudian di sini link-linknya, Bapak Ibu nanti sini bisa buka linknya di sini. Ini juga laporan-laporannya ini tinggal klik bisa diklik. Nah di situ saya share di ruang guru ini Bapak Ibu ya. Ini yang hasil kemarin ya, yang hasil kemarin. Kemudian hasil kemarin itu hasil refleksi pembelajaran karakter berbasis pesan didik iklim. Nah ini iklim keamanan sekolah dan inklusivitas pencegahan perundungan. Nah ini memang kita fokuskan pada masalah ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian akar masalahnya itu memang masih ada peristiwa perundungan baik bersifat verbal, non-verbal maupun fisik. Kalau sebagian Bapak Ibu guru ada yang misalnya apakah ada perundungan, tidak ada perundungan. Nah itu belum jeli itu Bapak Ibu ya. Ada salah satu dari Bapak Ibu guru SMP 223 yang mengatakan tidak ada perundungan. Padahal ada, sebenarnya ada. Itu harus jeli Bapak Ibu ya. Karena memang perundungan itu kadang-kadang di luar kemampuan kita. Perundungannya di mana kita tidak tahu, kemudian tahu-tahu kejadian. Nah itu makanya nanti setiap Bapak Ibu wali kelas nanti memonitor nih setiap bulannya itu, setiap bulan itu memonitor dari apa yang gejolak-gejolak di dalam kelasnya ya. Karena di sana biasanya perundungan itu ada dinamikanya Bapak Ibu, kadang naik tinggi, kemudian kadang rendah, kadang melandai ya kan. Nah itu tergantung daripada move atau peran daripada Bapak Ibu wali kelas beserta pengampu guru-guru yang ada di situ untuk meredam daripada perundungan itu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya nanti kita akan membuat sebuah strategi bagaimana semua guru itu akan berperan. Baik itu wali kelas atau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu, ya kan? Kan pasti akan mengenal itu nama-nama itu. Nah, ini perundungan ini di kelas mana yang sering terjadi? Mana yang grafiknya tinggi ya kan? Mana yang grafiknya rendah? Nah, itu harus kita monitor. Kalau kita bisa memonitor itu, insya Allah nanti perundungan itu bisa ditekan, Bapak Ibu. Bisa ditekan sehingga nanti sekolah kita itu bisa mencapai sekolah yang ramah anak. Ya. Kemudian lah ini, di dalam perencanaan itu belum tersusunnya dokumen pencegahan perundungan. Jadi nanti kita harus membuat Bapak Ibu sebuah program. Bagaimana ini? Per kelas, misalnya per kelas saja nih. Bapak Ibu wali kelas itu menyusun sebuah dokumen yaitu pencegahan perubahan. Bagaimana tekniknya? Ya, tekniknya bagaimana? Nanti kita diskusikan itu. Apakah tekniknya itu akan dibuat apa itu namanya barcode setiap kelas itu, di mana di situ setiap anak bisa menyampaikan sesuatu kepada wali kelasnya tanpa apa itu namanya tanpa misalnya anaknya siapa nggak tahu ya. Yang jelas di situ misalnya klik Ibu ini terjadi begini. Jadi ada masukan itu, ada masukan laporan-laporan bahwa ini merundung sehingga nanti secara bersama-sama nanti Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan secara klasikal ya kan, sehingga tidak memalukan terhadap anak-anak yang melakukan perundungan itu. Anak-anak yang melakukan perundungan juga jangan sampai merasa tertekan Bapak Ibu. Jadi kita menangani juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya si A itu tukang merundung, akhirnya dibenci oleh teman-temannya juga nggak bagus itu. Jadi memang harus diselesaikan secara klasikal. Sehingga nanti terselamatkan semua, tidak ada yang dipermalukan di situ. Karena anak-anak yang kena dipermalukan itu biasanya merasa minder, kemudian merasa tidak nyaman, kemudian merasa belajarnya tidak enak, tidak tenang, lah itu yang nanti bikin masalah lagi, masalah baru. Makanya di sini kita meredamnya secara klasikal. Tapi nanti kalau misalnya sangat parah sekali, lah nanti boleh diajak diskusi di dalam ruang BK atau di dalam ruang yang khusus sehingga nanti bisa mengungkapkan semua masalah-masalah yang itu tanpa ditutup-tutupi ya gitu. Kemudian juga belum tersusunnya dokumen anggaran pencegahan perundungan, tapi sekarang sudah Bapak Ibu ya.
Jadi di sini kita juga sudah menyusun sebuah anggaran yang bisa mendatangkan narasumber, yang narasumber khusus untuk diajak bekerja sama di dalam pencegahan perundungan. Kemudian juga belum tersusunnya dokumen kemitraan pencegahan perundungan. Nah ini. Nah, di sini nanti juga kita membentuk sebuah kemitraan ya, mungkin dengan kantor polisi, Pak Polisi tadi sudah ada ide bahwa kita akan MOU dengan kepolisian ya, kepolisian secara tertulis ya, secara tertulis untuk pembinaan-pembinaan anak-anak kita di dalam pencegahan perundungan. Nah, ini nanti akan kita garap ini Bapak Ibu ya, yang kita garap di sini. Kemudian project ya, belum tersusunnya dokumen project penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan karakter pencegahan perundungan. Nah, ini project ini mungkin masih bersifat umum Bapak Ibu ya, jadi belum khusus ke masalah pencegahan perundungan. Lah ini nanti bisa kita agendakan ya, agendakan sebuah project yang memang mengarah ke sini ya, mengarah ke sini. Nah, strateginya, strategi kebijakan dan program pencegahan perundungan itu perlu kebijakan program pencegahan perundungan, perlu pengelolaan SDM yang optimal. Nah, ini sumber daya manusianya ini. Jadi ini sumber daya manusia nih Bapak Ibu yang kita kelola supaya memang Bapak Ibu guru itu berkomitmen untuk bisa apa itu namanya berperan. Ada perannya di situ. Tidak cuek ya kan? Tidak cuek, tidak masa bodoh, artinya jeli terhadap anak. Kemudian juga perlu pengelolaan anggaran, oke, perlu optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Optimalisasi platform digital itu ya yang itu tadi, misalnya kita membuat sebuah barcode ya, barcode yang di situ isinya bisa mengadukan ya, pengaduan ya, bisa memberikan pengaduan terhadap teman-teman yang melaksanakan perundungan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin ya, ini kemarin yang kita laksanakan kemarin, kita masih dalam proses selama 6 bulan. Jadi kita penanganan ini dibatasi selama 6 bulan atau 3 kali PMO Bapak Ibu. Jadi nanti bulan Juni itu diharapkan perundungan itu akan mereda dan seterusnya nanti Bapak Ibu berlanjut ya. Jadi nanti memang perundungan itu tidak bisa sebulan dilaksanakan kemudian selanjutnya enggak bisa. Jadi memang harus rutin karena perundungan itu bisa terjadi setiap saat. Ya, makanya per bulan itu dievaluasi, per bulan digali datanya, kemudian dievaluasi, per bulan lagi gali datanya, dievaluasi begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang kemarin Bapak Ibu sudah mengungkapkan ya kan, mengungkapkan dari 22 Bapak Ibu guru yang hadir. Kalau sekarang yang hadir berapa ini Bapak Ibu? Kemarin 22 ya. Dari 22 yang Bapak Ibu guru hadir itu memberikan komentar ya, memberikan komentar atau memberikan umpan balik. Misalnya, apakah ada perundungan di sekolah ini Bu Hasuti misalnya ini di dalam pendapat, ya kan? Penggalian pendapat dari Bu Hasuti. Apakah ada perundungan di sekolah saya? Ada, tetapi tidak banyak. Seperti mengejek, memanggil nama ortu, serta julukan fisik, botak, hitam, endut. Nah itu berdasarkan pengamatan dari Bu Sri Hasuti. Kemudian, bagaimana peran saya selama ini dalam kejadian perundungan? Peran saya adalah memanggil korban dan pelaku, kemudian korban dinasehati agar lebih kuat mentalnya, tidak mudah tersinggung, dan pelaku dinasehati serta membuat perjanjian agar tidak mengulangi. Pelaku meminta maaf kepada korban, selanjutnya terus memantau pelaku. Nah, ini adalah action yang dilakukan oleh Bu Sri Astuti. Nah, ini tidak boleh putus Bapak Ibu. Jadi tidak boleh putus hanya misalnya bulan April, kemudian nanti bulan Mei berhenti ya enggak, ya kan? Kita terus karena kita menangani manusia hidup ya kan. Kecuali kalau menangani buku, menangani
surat menyurat itu nggak ada begini kan, karena kita menangani manusia hidup yang selalu berdinamika dan berkembang, makanya kita harus juga terus mengamati. Hal apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang kemarin tuh? Terus mengingatkan kepada anak melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung, membuat program-program yang dapat menghindari anak melakukan tindakan bullying. Nah, di sini program-program ini adalah yang tadi Bapak Ibu, pembiasaan itu minimal ya, minimal anak-anak itu mendapatkan pencerahan-pencerahan dari narasumber-narasumber sehingga mengurangi ya. Kemudian mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah anak-anak ya, ini adalah salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, ini harus terus kita kembangkan Bapak Ibu. Itu pendapat dari Bu Sriastuti. Kemudian ada pendapat dari Pak Andara nih. Pak Andara. Apakah ada perundungan? Ada. Terus pencegahan perundungan dengan pengawasan dan pengawasan kepada peserta didik. Lah ini dengan pengawasan, Pak Andara mengatakan. Tindakan bagi pelaku perundungan dengan hukuman yang mengedukasi. Ini hukuman yang edukasi. Kemudian pengentasan dengan komunikasi kepada peserta didik tentang bahaya bullying. Ya. Dan risikonya. Nah, ini ada apa namanya, pencerahan ya, pencerahan kemudian pengetahuan yang mengarah kepada sana bahwa bahaya bullying atau perundungan itu juga ada bahayanya itu. Kemudian bersama-sama dengan semua stakeholder sekolah untuk mengawasi dan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua. Nah ini hal-hal begini harus ada laporannya Bapak Ibu. Jadi misalnya hari Jumat ini terjadi apa, kejadian apa, lah nanti dicatat Bapak Ibu ya, dicatat, kemudian penanganannya bagaimana, itu paling enggak setiap guru itu punya catatan ya kan, sehingga ada peran ya kan. Kalau seandainya ini hanya sekedar wacana ya hanya wacana aja, kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau misalnya ditulis di dalam suatu laporan, misalnya dalam buku besar, misalnya setiap guru itu punya buku besar. Misalnya hari Jumat, oh ini telah terjadi ini penanganannya gini. Paling enggak ya 2 baris, 3 baris lah, 4 baris minimal. Itu kan ada bukti fisik ya kan, bukti fisik, ada kejadian, kemudian ada penanganan. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Kemudian ada pendapat dari Pak Jos, ada tapi kejadiannya langka. Ada tapi kejadiannya langka, Pak Jos nih. Saya mendampingi korban dan membina pelaku dengan juga memanggil orang tua pelaku korban. Nah, ini pemanggilan orang tua ini ya. Jadi pemanggilan ini juga didokumentasikan Bapak Ibu, diadministrasikan. Jadi kalau misalnya coba mana nih hasil apa itu action untuk bullying, ada buktinya ya. Oh pada hari ini memanggil ini, kejadiannya apa, peristiwanya apa, kemudian solusinya bagaimana. Lah, itu ada apa itu namanya, teradministrasi Bapak Ibu. Nah, itu jadi sebuah program itu pelaksananya diadministrasikan sehingga memang aksi nyatanya kelihatan. Setelah mengikuti PMO ini saya harus lebih aktif memantau perilaku anak di kelas dan di luar kelas dan memetakan anak-anak yang punya potensi sebagai bullying. Lah ini, nah, hasil pemetaannya seperti apa nih? Misalnya Pak Jos wali kelas berapa itu Pak Jos? Wali kelas berapa Pak Jos? Halo? Pak Jos wali kelas berapa ya? Ya, Pak. Wali kelas berapa, Pak? 8C, Pak. Oh, 8C. Jadi 8C nanti Pak Jos harus mengikuti PMO, anak yang di kelas, di luar kelas, dan memetakan anak. Harus punya potensi ini. Jadi nanti Pak Jos coba potensi anak 8C itu yang suka bullying yang mana sih? A, B, C, D misalnya. Itu harus tahu, Pak. Punya catatan ya, Pak Jos ya. Punya catatan. Ya, Pak. Jadi nanti pihak semua guru itu tahu, oh itu sering bullying, makanya nanti bisa memberikan move atau arahan-arahan bukan dari Pak Jos saja tapi dari teman-teman yang mengajar di situ sehingga nanti terbantu itu. Nah itu perlu Bapak Ibu ya, kita punya catatan-catatan yang bisa memetakan anak-anak di dalam kelasnya itu ya kan? Karena itu untuk supaya
jamur daripada bullying itu tidak tumbuh dan menyebar. Nih Pak Jos, kemudian Bu Sri Sukantina. Nih, Ayo lo, ayo lo. apakah ada perundungan di sekolah? Ada. Bagaimana peran saya selama di dalam kejadian perundungan? Sebagai guru, khususnya guru BK, saya selalu memberikan informasi terkait anti-bullying kepada peserta didik, baik dalam kelas maupun secara individu. Lalu saya pun selalu melakukan pendampingan kepada peserta didik yang merasa dibully oleh temannya, kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang dilakukan oleh pelaku maupun korban bully kepada orang tua masing-masing. Nah ini Bu Sri Sukantina juga harus punya catatan nih di dalam bukunya, ya kan, dalam buku khusus misalnya. Buku khusus tentang bullying hari Jumat tanggal 19 April 2024. Telah terjadi si A kelas sekian bullying tentang ini. Kemudian apa ininya? Hanya 2 baris, 3 baris, 4 baris cukup. 1 paragraf cukup Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya itu sebagai oh ini pernah terjadi, tercatat, ya kan? Tercatat. Sehingga nanti di kemudian hari itu nih catatanmu nih kemarin sudah bullying ini. Apakah yang kedua mau diulang lagi lah? Nanti bisa menegur kembali tuh anak, ya kan? Hal apa yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Saya akan selalu berusaha melakukan pencegahan terhadap perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Ya, ini usaha daripada Bapak Ibu guru. Kemudian lanjut Bu Rahayu, ini BK juga ada. Apakah perundungan ada? Bagaimana peran saya selama perundungan? Sebagai guru BK selalu memberikan informasi terkait bla 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 dalam kelas secara individu pun ya sama ya. Sama dengan Bu Sri Sukantina tadi. Kemudian apa hal yang penting Bapak Ibu pahami tentang perundungan ya? Tentang perundungan ya merupakan suatu tindakan yang sangat mengganggu dan seterusnya nih. Banyak yang nggak bagus nih ya. Kemudian Bu Elis ini juga BK juga sebagai guru BK memberikan informasi anti kayak sama ya, sama ini. Jadi intinya sama itu. Terus Bu Yuni Novianti. Apakah ada bullying? Ada. Apa yang ini menegur pelaku perundungan dan memproses pelaku bersama guru BK? Ya. Melakukan sharing bersama korban juga mengenai perasaannya dan motivasi korban yang dapat membela diri. Ya. Ini bekerja sama dengan guru BK. Ya. Bu Novi, Bu Nia, Bu Agus Kurnia. Apakah ada perundungan di sekolah saya? Ada, namun kecil sekali. Ah, masa? Ya kan? Bu Nia ini melihatnya kelasnya atau apanya ini? Hanya kelasnya saja atau apa? Jadi tetap ya, bagaimana peran saya selama di dalam kejadian perundungan? Saya mendampingi korban dan membina pelaku dan juga memanggil orang tua pelaku korban. Nah, ini diadministrasikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pemanggilan-pemanggilan, apapun kejadian itu diadministrasikan. Sehingga nanti kita kelihatan tuh penanganannya. Saya sudah menangani 10 anak lah, buktinya nggak ada lah itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya buku, sebuah buku catatan. Khususnya wali kelas, Bapak Ibu wali kelas itu. Atau semua Bapak Ibu guru lebih bagus. Jadi Bapak Ibu guru itu akan kalau mengajar di kelas mana itu, oh ini ada anak-anak yang memang catatan-catatan khusus. Oh ini anak itu modelnya ini dan lain. Sehingga nanti memudahkan di dalam penanganan. Kemudian Butati. Ada perundungan di sekolah saya, ya mencari tahu sebabnya bullying itu terjadi, menasihati pelaku, dan saya berusaha memberi dukungan terhadap korban. Sekolah harus memberikan sosialisasi terkait pencegahan bullying, ya. Ini sekolah di dalam apa itu apel, di dalam pembiasaan itu tidak kurang-kurang ya Bapak Ibu ya tentang informasi tentang bullying itu ya. Kemudian Budian. Apakah ada perundungan di sekolah saya? Perundungan bisa terjadi. Jawabnya belum dijawab nih ya. Perundungan bisa terjadi di berbagai tempat, bahkan sekolah maupun tidak menutup kemungkinan ada perundungan. Di kelas binaan saya pernah terjadi ada beberapa siswa yang selalu mengganggu temannya. Yang kebetulan siswa kebutuhan khusus dengan cara mengejek dan menggoda sehingga korban menjadi korban perundungan tersebut.
marah dan enggan untuk bersekolah. Ya, bagaimana peran saya? Sebagai wali kelas, saya akan mengadakan pendekatan secara persuasif terhadap siswa yang kerap melakukan tindakan perundungan dengan menasihati, membimbing, dan memberikan arahan keduanya. Nah, ini diadministrasikan Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau misalnya ini buktinya mana Bu? Nggak ada ya nanti nggak ada bukti fisiknya ya. Jadi ada administrasi. Apa saya lakukan setelah mengikuti selesai? Dengan mengikuti selesai ini berikan semakin lebih mengerti bla 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 dan seterusnya ya. Nah, ini bulan. Apakah ada perundungan sekolah saya? Ada. Bagaimana peran selama ini sebagai guru saya menjadi pihak memiliki tanggung jawab untuk membantu korban dan membantu menyelesaikan sesuai pengetahuan yang saya miliki. Hal apa yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Lebih peduli kondisi lingkungan sekitar saya dan mencoba untuk meminimalisir terjadinya peristiwa bullying. Ya. Ini juga ada pencatatan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu punya catatan tentang penanganan bullying. Kalau ini semuanya bergerak, tentunya pasti nanti akan mereda Bapak Ibu. Tapi kalau hanya wakilnya saja, hanya guru BK-nya saja yang hanya bergerak, yang lainnya tidak bergerak, tetap aja. Nanti kita buktikan. Ya. Kita buktikan bahwa masih tetap ada secara survei, secara data. Nah, kemudian Bu Wahyuni. Ada perundungan, namun dengan persentase kecil dan dapat diatasi dengan baik. Kebetulan Bu Wahyuni menangani perundungan yang masih kecil. Peran saya ketika terjadi perundungan adalah membimbing, menasihati, serta mengatasi permasalahan dari kedua belah pihak dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk Bu Wahyuni harus diadministrasikan Bu Wahyuni ya. Jadi semua Bapak Ibu guru nanti punya buku tentang perundungan, ya, tentang perundungan, mengadministrasi setiap penanganan. Setiap Bapak Ibu menangani suatu masalah itu ada catatannya ya, ada catatannya. Kemudian Bu Tri Wahyuni, ada Bu Sri Wahyuni, ada Bu Tri Wahyuni. Apakah ada perundungan? Ada. Kemudian apa yang perannya entah mendampingi korban perundungan, menjadi pendengar yang baik terhadap anak yang dibully dan memanggil orang tua dari anak yang telah melakukan perundungan dan menasihati anak tersebut jika perlu memberikan sanksi. Ada catatannya Bapak Ibu ya. Bu Wahyuni nanti diberi catatan. Misalnya saya menanyakan Bu Wahyuni, tolong dong saya diberi apa itu namanya, diberitahu di catatan Bu Wahyuni penanganan perundungan seperti apa. Oh ini Pak, bukunya ini lengkap Pak. Wah ini bagus. Wah saya hanya ini aja Pak, lesan aja Pak. Nah itu yang susah dibuktikan nanti Bapak Ibu. Kemudian Pak Nana ada perundungan, defender, pihak yang menghibur korban atau mendukung korban untuk memberitahu guru, orang tua atau orang lain tentang bullying yang diterimanya dan mengatakan kepada orang lain untuk menghentikan bullying. Tanggapi kejadian itu dengan serius ya. Ini Pak Nana ya kan. Jadi nanti Pak Nana juga punya catatan, nih kan, punya catatan-catatan khusus dalam penanganan bullying. Meskipun 1, 2, atau 3 anak ya kan. Tapi tiap bulan itu ada yang ditangani. Bu Unaisih ada kata-kata iseng terhadap anak PDPK, menasihati anak tersebut, kebetulan yang iseng tersebut juga PDPK, sama-sama PDPK ini. Ada catatannya ini ya Bu Uun ya. Kemudian Bu Yulia ada. Terus bagaimana kita mencegah melerai jika melibatkan lebih dari 2 anak? Oh dilerai oleh Bu Yulia nih. Kemudian membimbing dan mengingatkan agar anak tidak mengulangi kembali. Nah, ini harus ada catatannya Bu Yulia ya. Bu Eni, ada juga kita mencegah melerai jika melibatkan lebih. Sama nih ya, persis. Nah, Bu Eni juga punya catatan. Bu Hayatul, ya ada perundungan yang terjadi di sekolah, yaitu perundungan bullying secara verbal. Perasaan saya selama ini dalam kejadian perundungan adalah memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang perundungan, bahayanya, serta ini. Ini ada catatannya Bapak Ibu ya. Bu Hayatul nanti ada catatan ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Oman Bu Hayatul coba penanganan perundungan seperti apa? Oh ini bukunya Pak. Oh lengkap. Oke, berarti udah ada bukti ya. Pak Subagio ada melakukan pendekatan terhadap pelaku, menggali informasi dari si pelaku terkait perilaku perundungan yang ia lakukan kepada temannya,
apakah ada motif-motif yang tersembunyi? Lah ini ada catatannya Pak Bagio ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Oman ingin tahu penanganan dari Pak Subagio, ada, bisa ditunjukkan. Nah nanti kalau misalnya ini hanya lisan, ya nggak bisa ditunjukkan, ya kan? Pak Take, lah ini Pak Take nih, harus peka nih Pak Take. Apakah ada perundungan di sekolah saya? Tidak, lah ini Pak Take. Mana Pak Take ya? Halo Pak Take, Pak Take, bisa di unmute Pak Take. Ya, Ini alasannya apa Pak? Kok mengatakan tidak ada perundungan? Mana nih? Pak Take Satria Utama nih. Apakah ada perundungan? Tidak. Bagaimana peran saya selama ini kejadian perundungan? Setiap terjadi indikasi perundungan, sebagai guru atau wali kelas akan mengambil peran mencari penyebab dan solusinya. Oleh karena itu, kejadian perundungan tidak berkepanjangan ya. Ini harus ini Pak, harus jeli nih Pak Take ya. Karena sekolah kita ini manusia hidup, maka tidak bisa dihindari adanya perundungan. Adapun ada pasti yang kecil-kecil. Ya. Iya. Jadi nanti di sini sering menggali anak-anak khususnya nih ya, anak-anak binaan Pak Take ini. Coba nanti Iya, itu jawaban saya tadinya mau mewakili 8A, Pak. 8A. Saya sebagai itu. Nanti di ini Pak, diberikan Google Form ya, Google Form Iya, yang Pak. seperti Pak Andara itu untuk per kelas 8A nih, misalnya digali aja, coba digali. Nanti muncul nggak itu? Ya kan? Muncul ada anak-anak yang menyebut bahwa ada atau tidak ada di situ, nanti kan dia akan mengatakan yang sesungguhnya di dalam GF. Baik, Pak. Ya. Jadi nanti bisa dicek per kelas ya kan, per kelasnya. Kemudian Bu Cucu. Lah ini Bu Cucu jawabannya apa ini? Jawabannya malah yang lain-lain ini. Ya. Pak Christian, di SMA 2 masih terjadi perundungan ya. Perundungan bahkan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa. Nah itu, perundungan adalah yang harus betul-betul dicegah untuk terjadi di lingkungan sekolah karena dampak yang dapat membahayakan. Nah ini nanti Pak Kris juga harus mengadministrasikan nih ya. Misalnya ada sesuatu kejadian, dicatat Pak. Dicatat kemudian terjadi ini, kemudian solusinya apa, kemudian dipantau. Apakah sudah mereda atau belum? Nah ini. Itu terus-menerus Bapak Ibu ya, continue. Kemudian ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita buka Bapak Ibu. Kami dengan Pak Andara tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 April ya kan, menjelang hari libur itu. Menjelang hari libur itu yang karena tanggal 4-nya itu kita sudah libur, 3 April itu kita memberikan GF ya kan. Kemudian di situ kita survei perilaku perundungan bullying. Tapi yang ini untuk kelas 9. Jadi kita mengambil sampel kelas 9 Bapak Ibu. Kelas 8 dan kelas 7 belum ya. Nanti Bapak Ibu bisa kita survei dalam beberapa hari ke depan nih. Nah, di situ ternyata Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan-pertanyaan di situ? Apa yang kamu lakukan jika melihat orang terdekat terkena bullying? Nah, itu anak-anak ini jawaban dari anak-anak yang 62, dari 62 anak itu. Itu menjawab melaporkan ke guru BK. Kemudian ada yang menolongnya, antar temennya ya. Kemudian ada yang melaporkan pelaku kepada guru. Kemudian ada yang membantu, lalu melaporkan kepada guru BK, ada juga. Kemudian saya akan melaporkan kasus bullying kepada pihak yang berwenang seperti guru, orang tua, atau staf sekolah. Mencoba menghentikan sang pembuli jika tidak mendengarkan atau berhenti. Saya laporkan ke guru. Nah ini ada beberapa yang udah positif nih Bapak Ibu dari anak-anak itu. Jadi kalau misalnya ada yang melihat terkena bullying, ini sudah ada berani melaporkan. Nah ini harus kita budayakan Bapak Ibu. Kita budayakan bahwa anak-anak itu berani untuk melapor. Melapor kepada Bapak Ibu gurunya, kepada wali kelasnya, kepada guru BK-nya. Ya, nanti kalau misalnya setiap Bapak Ibu guru itu pegang buku masing-masing,
sesuai dengan mengampu di kelas mana, itu nanti kalau kompak kita lakukan, itu anak-anak pasti akan mereda Bapak Ibu, karena diamati oleh semua titik. Tapi kalau yang hanya mengamati itu Pak Andara doang misalnya, yang lain tidak mengamati, ya udah lepas. Ya akan jamur bullying itu akan tumbuh berkembang. Tapi kalau semua Bapak Ibu guru ini berperan aktif di dalam kelasnya, berperan di dalam mengajarnya, itu tiap anak itu ada catatan-catatan bullying, itu akan pasti anak-anak akan, wah nanti dicatat ini. Wah nanti saya begini, nanti pasti akan dicatat oleh Bapak Ibu guru yang mengajar saya. Nah ini pasti ada mikir ya, paling tidak ya. Paling tidak mikir ini. Artinya di sini anak-anak sudah berani melaporkan. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang dampak bullying? Nah di sini ada trauma depresi, ada kesehatan mental, memicu timbulnya gangguan emosi, orang itu akan trauma, bisa mengenakan mental seorang, adanya gangguan pendidikan, dapat. Nah ini sudah ada, anak-anak sudah tahu nih Bapak Ibu tentang dampaknya. Artinya kita tinggal apa itu namanya, menguatkan ya, menguatkan. Kemudian di sini juga jejak pendapat dengan anak-anak. Seperti apa contoh bullying yang pernah kamu temui di sekolah? Ini menghina teman, ini mengatai nama orang tua lah, ini sering dimain-mainkan nih namanya. Namanya Pak Ijo misalnya, ini misalnya Muhammad Nasrullah Akbar punya bapak Pak Ijo, lah dipanggil Pak Ijo. Jo Pak Ijo. Nah ini mengatai nama orang tua. Tidak pernah melihat bullying di sekolah. Oh, ini ada anak yang tidak pernah melihat. Memanggil nama ortu, ngatain nama orang tua, mengatakan nama orang tua, mengejek, memukul dan sebagainya. Kata-kataan orang tua, ditendang, dipukulin. Lah ini bullying. Jadi dari respon anak itu, contohnya udah tahu, anak-anak itu udah tahu Bapak Ibu tentang bullying. Bagaimana menurutmu dalam melakukan pencegahan bullying? Ini anak-anak juga kita jejak pendapat. Bagaimana kamu mengatasi bullying? Kan? Waspada, kan, waspada. Kemudian bersikap baik pada teman-teman yang tidak beda-bedakan. Stop ejek-ejekan satu sama lain. Dengan cara pembentukan sekolah yang aman dan ramah. Kita kan sudah membentuk sekolah ramah anak. Tapi programnya itu Bapak Ibu, programnya harus kita laksanakan di dalam program sekolah ramah anak, yang program apa yang diunggulkan nanti. Segera melapor jika melihat yang terbuli dan sang pembuli ya. Menjalin teman yang baik, melaporkannya jika melihat kejadian. Nah ini adalah jawaban anak-anak bagaimana melakukan pencegahan bullying. Kemudian bagaimana menurutmu upaya yang telah dilakukan sekolah dalam pencegahan bullying? Ini sekolah ini. Kata anak-anak sangat bagus. Ada bagus. Ada memberi dukungan kepada korban bullying. Diberi hukuman tapi saya juga kurang tahu. Nah ini mau diberi hukuman nih kata anak-anak ini. Kan kita hukuman harus hukuman yang mendidik ya Bapak Ibu. Tidak boleh misalnya dengan push up, lari 500 kali, itu nggak boleh ya. Sekolah sangat bagus tapi kurang ketat. Kata anak-anak bagus tapi kurang ketat. Ada yang sangat baik, siap dilaporkan, peduli dengan sama murid. Artinya sekolah sudah melakukan ya, tapi belum semuanya kan gitu ya. Bagaimana menurutmu upaya yang telah dilakukan sekolah dalam pencegahan bullying? Menurut saya lebih peduli terhadap murid dan peduli sesama orang di sekitar agar tidak terjadi lagi pembulian. Saya tidak tahu ada yang baik. Ada yang lebih memperhatikan siswa-siswi yang terkena bullying. Jeli dan peka menciptakan ruang kelas yang aman. Lumayan, belum terlihat karena masih banyak yang bullying. Nah, ini menurut anak-anak. Kemudian, nah sekarang ini kita lihat Bapak Ibu secara data ya. Secara data. Kebetulan data ini diambil untuk kelas 9 yang berjumlah 64 orang. 64 itu berarti kalau 6 kelas, enggak semua kelas itu ya, hanya sampel aja nih ya. 64 respon, yang merespon 64.
Dari 64 respon itu sebagai sampel ya. Kita ambil sebagai sampel, tapi belum semuanya. Yang bagus itu per jenjang. Misalnya kelas 9, kelas 8, kelas 7. Nanti akan kita survei itu. Jadi nanti dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, Pak Andara dan teman-teman ya, kita survei per kelas dengan bantuan Bapak Ibu Wali kelas. Gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu Wali kelas tahu nih kondisi daripada kelasnya itu. Apakah kelasnya itu adalah kelas yang tukang bullying di situ? Apakah kelasnya itu yang anak yang manis-manis dan baik-baik? Nah, itu nanti kita gali dari sana Bapak Ibu ya. Dari kelas 9, 64 respon, dan ini adalah nama-namanya. Kemudian di sini, nah ini. Apakah Anda tahu apa itu perundungan? Nah, ini banyak yang tahu Bapak Ibu. Hampir 96,9% itu anak tahu tentang bullying, tentang perundungan, tahu. Yang tidak tahu itu hampir nggak ada. Tapi yang ragu-ragu itu masih ada juga itu. Ditanya tentang bullying tapi nggak ngerti ya kan. Apa sih bullying itu? Masih ada ragu-ragu. Sekian persen. Ada 3,1%. 3,1% dari 64. Berapa orang itu? Nah, kemudian, bisakah Anda memberitahu bagaimana rasanya berada di kelas Anda? Nah, ini dalam kelas nih. Di dalam kelas ini dari anak-anak itu 62,5% itu biasa saja. Jadi kelas itu biasa saja, Bapak. Ada yang 29,7% itu menyenangkan, ada menyenangkan. Tapi ada yang 7,8 ini tidak menyenangkan. Kalau 7,8 kali 64 berapa itu Bapak Ibu? Coba saya hitung ya. Yang mengatakan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. 7,8. 7,8%. Dikali 64. Ini ada 5 orang Bapak Ibu. Jadi 7,8 itu 5 orang itu tidak senang, tidak menyenangkan di sini. Nah, ini mungkin, nah mungkin ini anak-anak yang ya sering diejek-ejek oleh teman-temannya nih, sehingga dia merasa tidak menyenangkan. Kemudian, apakah perilaku perundungan bullying pernah terjadi pada Anda? Tidak pernah, 56. Hampir separuh ini tidak pernah. Tapi yang menjawab sering, ini ada 9,4 Bapak Ibu. Ya, 90,4. Berarti ini adalah anak-anak yang pernah dibullying, ya kan? Pernah dibully. 9,4. Kadang-kadang berarti ini pernah, tapi kadang-kadang 34. Ini hampir separuh kan Bapak Ibu. Hampir separuh kadang-kadang dan tidak pernah yang sering dan kadang-kadang. Kadang-kadang kan ada beberapa gitu. Ini artinya kan belum ini Bapak Ibu. Perundungan itu masih terjadi ya, masih terjadi. Dan kemudian apakah Anda tahu ada seorang teman yang telah diserang atau dihina pada suatu saat oleh teman sekelas? Apakah Anda tahu? Tahu 22. Nah, ini berarti anak ini tahu ini. Tidak tahu. Nah, ini 66. Lebih dari separuh ini nggak tahu. Tapi yang tahu ini 22. Yang 11 ini menganggap biasa saja. Ini yang tahu nih, diserang. Dihina, ya kan? Berarti ada beberapa anak nih, 22%. Dari 63. Berapa itu? Per 5. Per 5, 12. Ini 12 anak ini Bapak Ibu. Sekitar 12 anak nih. Tahu bahwa ada di dalam kelas itu yang dihina. Berarti terjadi bullying. Bagaimana perasaan Anda tentang teman sekelas Anda? Biasa saja. Ini biasa saja ini hampir 50% lebih, separuh. Menyenangkan, yang menyenangkan 40%. Ya kan 40%.
Nah, ini ada 7,8 tadi, ada 5 orang yang tidak menyenangkan ya. Rata-rata ada sih, ya kan? Ada yang tidak senang di dalam kelas itu. Karena memang ada tekanan mungkin. Ada tekanan, ada ejekan, ada tidak disukai di situ. Kemungkinan itu. Apakah Anda pernah melakukan perilaku perundungan bullying kepada orang lain? Ini tidak pernah, ini hampir semuanya. 6,3 kadang-kadang. Kadang-kadang berarti pernah terjadi kan. Kalau ini kuning semua, lah itu baru tuh. Tidak ada bullying. Nah, kemudian, pernahkah Anda merasa terintimidasi di kelas atau terancam? 77 tidak pernah. 77%. Pernah yang 9,5%. Nah ini, hampir 10% nih. 20%, 1/10 dari 77. 7 lah, 7 anak. 7 anak ini pernah diintimidasi. Ya kan? Artinya terancam kan nih Bapak Ibu. Terancam oleh teman-temannya ini. 12,7 kadang-kadang. Kemudian, apakah Anda pernah mengintimidasi atau mengancam teman Anda? Ini ada kadang-kadang ini. 4,7% nih. Ada yang mengintimidasi ya kan, terutama nih anak-anak yang khusus nih ya kan, punya kepribadian khusus, merasa menang sendiri, merasa besar misalnya merasa besar, kemudian menganiaya yang lain yang di bawahnya. Apakah Anda bersedia melakukan sesuatu untuk membantu orang yang dibully? 67% oke ya. Tapi ada yang tidak mau juga nih 10% nih. Dia cuek aja nih, takut ya kan. Mungkin takut nanti dipanggil Pak Andara, takut nanti diinterogasi sama Bu Ayu atau Bu Elis atau wali kelasnya ya kan. Sehingga dia cuek aja, biarin aja gitu. Tidak bersedia melakukan sesuatu untuk membantu ya. Atau nanti dimusuhi teman yang lain ya, dan lain sebagainya. Pikir-pikir. Ya, pikir-pikir nanti kalau saya misalnya melakukan bantuan kemudian saya diancam ya nggak jadi lah, ini pikir-pikir Mas. Apakah Anda pernah menjadi korban diganggu atau diserang oleh teman Anda secara fisik? Ditonjok kepalanya, dipukul, ditendang dan lain-lain. Nah, ini ada 56,3% tidak pernah. Tapi ada yang jarang, tapi ada 14 Bapak Ibu. 14% dari 64. 14%. 0,14 kali 64. Ada 9 anak Bapak Ibu. Jadi 9 anak itu pernah diganggu, diserang oleh teman secara fisik, ditendang. Nah ini. Nah, ini karena kita menangani manusia hidup, makanya dinamika itu akan selalu terjadi Bapak Ibu. Jadi kita misalnya bulan ini mungkin beda dengan bulan sebelumnya atau bulan yang akan datang. Jadi tergantung dari mood daripada anak-anak. Apakah Anda pernah mengganggu, menyerang teman Anda secara fisik? Ini Anda tidak pernah. Tapi ini jarang, 30 jarang. Nah itu Bapak Ibu. Itu secara data dari 64 anak. Lah nanti Bapak Ibu, nanti Pak Andara, silahkan nanti apa itu GF itu diberikan ke masing-masing wali kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas itu bisa kondisi kelasnya itu bisa nampak. Termasuk grafik-grafiknya ini. Minimal komen daripada anak-anaknya dulu. Untuk menekan lah ini. Nanti di apa itu dibicarakan di kelas nggak apa-apa. Ini anak-anakku sekalian. Bahwa kelas misalnya 7A ini kejadiannya seperti ini. Bapak sudah menyebarkan GF dan kejadiannya seperti ini. Ada beberapa anak yang memang masih melakukan bullying di sini, bla 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 bla. Kemudian diadakan pembinaan. Nanti besoknya kan dia ngerem. Ya kan? Pasti ngerem.
wah nanti Bapak Ibu wali kelas nanti survei lagi nih. Nanti nggak jadilah. Saya daripada nanti dipanggil-panggil, nanti kan ngerem. Itu kalau di masing-masing Bapak Ibu berperan, insya Allah nanti akan mereda ini Bapak Ibu, akan bisa ditekan. Tapi kalau yang melakukan itu hanya Bapak Ibu BK, wakil kemudian, ya nggak terasa Bapak Ibu. Hanya titik-titik tertentu aja yang bisa tertangani, tapi yang lain masih berkembang. Jadi nanti harus secara kompak ini Bapak Ibu strateginya. Ya, strateginya ini Bapak Ibu guru wali kelas dibantu dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di situ mengatasi kelas itu, dan pasti nanti akan mereda. Kemudian nanti Bapak Ibu wali kelas yang lain juga sama, dibantu oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di situ. Kemudian saling memberikan info sehingga nanti Bapak Ibu secara rutin, Bapak Ibu wali kelas bisa melaksanakan pembinaan-pembinaan harian sebelum mengajar atau sebelum apa, sehingga bisa meredakan itu. Ya, meredakan tentang bullying itu. Ya. Jadi saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Ya. Halo Bapak Ibu, masih berada di tempat? Masih, Pak. Oh, kirain nanti Masih saya, Pak, semangat. saya kira nanti saya ngomong sendiri, Bapak Ibu guru pada tidur. Nanti nggak ada yang dengarkan. Jadi Bapak Ibu guru ya, Lagi memandang Bapak Pak. ya, kirain tidur. Nanti Semangat. sendiri kayak Masih, Pak, menyimak. menyimak. Jadi Bapak Ibu guru nanti Bapak Ibu guru ya, kita strategi nih, pasang strategi. Ya, kita kalau misalnya ada sesuatu kejadian itu harus punya strategi di dalam menekan. Seperti misalnya di Israel sama Hamas punya strategi. Halo? Ya, di mute dulu Bapak Ibu ya, di unmute dulu. Ya. Jadi nanti dalam strategi perang itu juga punya strategi. Bagaimana misalnya mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Seperti Israel. Ini bicara tentang Israel. Karena saya tertarik dengan yang di Timur Tengah itu Bapak Ibu. Di Israel itu kan punya Iron Dome. Yaitu bisa menangkis apa itu namanya peluru-peluru yang mengarah ke Israel itu. Bisa ditangkis. Tapi kan terbatas. Strateginya apa? Strateginya diserang secara bersamaan, kemudian dengan beribu-ribu atau beratus-ratus peluru, sehingga nanti kewalahan sendiri itu pelurunya. Sehingga ini koneksinya udah diganggu Israel ini. Nah itu. Iya. Nah itu. Jadi serangannya secara serentak dan banyak. Nah itu strategi untuk mengalahkan musuh kan begitu. Nah ini Bapak Ibu guru juga punya strategi dalam mengalahkan perundungan. Sekarang ini berperangnya sekarang perundungan Bapak Ibu, bukan perang tembakan. Jadi perundungan ini berasal dari 600 lebih nih. Siswa kita berapa Bu Astuti? 600 berapa tepatnya Bu? 643, Pak. Nah 643 ya. 643. Kurangi 2 lagi, Pak. Kurangi 2 lagi ya. Kemarin udah pindah ya. Ya. Sudah pindah 2. 641 ya. Kemarin sudah pindah ke PKPM. Ya. Ya. Nah, itu artinya ini Bapak Ibu, artinya kita bersedih karena kita belum bisa menangani yang 2 itu, ya kan? Belum bisa menyelamatkan. Ini sebagai tanggung jawab kita itu sebenarnya ya. Tanggung jawab kita masih dalam naungan pendidikan kita, ya kan? Naungan dalam pendidikan kita, sehingga terpaksa kita Jalan mundur juga bisa. alihkan. Nah ini kita punya strategi nih Bapak Ibu. Kalau Strateginya harus bergerak semuanya ini. Nggak bisa kita menangani hanya Pak Nana doang, atau Bu Astuti doang, atau Pak Andara doang, atau Pak Arif tok. Nggak bisa. Jadi masing-masing kelas itu kan punya penanggung jawab atau pembina, yaitu wali kelas. Nah, wali kelas itu rajin-rajin memberikan survei Bapak Ibu. Misalnya bulan ini nih. Bulan April misalnya. Dalam bulan April aja nih. Kita gali nih dari anak.
Kita gali dari anak, kemudian kita amati kejadian-kejadian yang ada di kelas itu, kemudian kita himpun informasi-informasi dari apa itu namanya, dari teman-teman kita, ya kan, teman-teman kita yang mengajar di situ. Kita kumpulkan itu data, kita kumpulkan data. Oh iya Pak. Terjadi nggak ini? Terjadi bullying nggak? Oh ternyata terjadi. Kemudian kita amati tuh anak-anak yang berpotensi bullying itu dari kelas misalnya 7A nih, 7A. Itu siapa aja itu? Nanti kita panggil tersendiri tuh. Jangan dipermalukan di depan kelas Bapak Ibu, nanti akan timbul masalah baru. Kalau kita permalukan di dalam kelas, anak-anak itu nanti diketahui oleh anak-anak yang lain, anak-anak memuji, maka tidak kondusif itu kelas itu. Pasti nanti akan terjadi saling ini itu. Contoh misalnya, di dalam kelas itu ada yang suka ngambil hak milik orang lain. Pensilnya diambil, pulpennya diambil, kemudian uang sakunya juga diambil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu gurunya tahu, tapi jangan dipermalukan di depan kelas. Nanti anak-anak tahu, teman-temannya tahu, dibully itu akan pasti. Wah, ini anak ini adalah pengambil, nanti akan apa itu? Diisolasi sendiri tuh. Nah, nanti kasihan tuh. Makanya nanti penangannya adalah dengan cara khusus, dipanggil tersendiri, kemudian disadarkan sendiri sehingga tidak terjadi lagi. Nah, jadi kelas masih dalam keadaan kondusif. Kelas dalam keadaan kondusif. Jadi kalau anak-anak dipermalukan di dalam kelas itu juga termasuk beban anak itu sendiri, Bapak Ibu. Akan memicu bullying, tetap akan memicu bullying. Nah, itu peran Bapak Ibu wali kelas. Nah, Bapak Ibu wali kelas itu mengkoordinasi di situ, yang mengajar di situ berapa jam, berapa mata pelajaran tuh Bapak. Berapa Bapak Ibu guru, berapa mapel di situ misalnya. Misalnya ada 10 mapel. Berarti kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang 10 mapel itu. Misalnya Bu Novi ngajar di kelas berapa Bu? 7A atau 8A? 7A misalnya. Dan nanti bekerja sama dengan wali kelas 7A. Oh, itu Bu, yang ini sering ini nanti sebagai masukan. Nah, Bapak Ibu wali kelas juga punya catatan itu. Bapak Ibu guru juga punya catatan dalam menangani apa? Menangani suatu bullying anak-anak itu. Hari Senin, tanggal sekian-sekian. Oh, ini si A ini terjadi ini. Ada catatan ya, satu paragraf, nggak usah banyak-banyak, satu paragraf. Solusinya ini udah tanda tangan. Artinya apa yang kita kerjakan itu tercatat. Ya kan, ada tercatat. Kalau tercatat nanti kan bisa direview kembali. Ini nak, kamu kemarin kan udah terjadi nih. Kenapa diulangi lagi? Lah kan bisa menegur lagi. Ya, punya catatan. Kalau nggak punya catatan kan lisan lupa lagi, nanti lupa. Makanya Bapak Ibu guru nanti membuat sebuah memiliki sebuah catatan daripada anak-anak yang melakukan bullying atau pelanggaran. Kemudian tadi juga ada ide. Di dalam kelas itu ada barcode untuk barcode aduan. Jadi nanti anak-anak bisa mengadu melalui barcode itu kejadian-kejadian, kemudian nanti bisa diarahkan ke ibu wali kelasnya atau bapak wali kelasnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh punya ide-ide lagi di dalam penanganan, karena sangat banyak itu. Sangat banyak ide-ide baru yang bisa, atau strategi-strategi baru untuk bisa menekan. Yang penting menekan Bapak Ibu, menekan supaya bullying itu tidak seperti jamur, tidak seperti virus DBD yang menyebar ke seluruh pasar Bu, sehingga mempunyai peringkat tertinggi di Jakarta Timur, ya kan? Ditekan, ya. Kalau bisa dihilangkan genosida. Kalau genosida kan terhadap insektisida ya, terhadap serangga, genosida. Kita nggak bisa menggenosida manusia, tapi boleh menggenosida bullying, boleh. Karena bullying itu bukan makhluk hidup, boleh dihapuskan, ya kan? Tapi penimbul bullying itu adalah dari makhluk hidup. Ya. Kalau makhluk hidup itu tidak hidup, dia tidak bisa memberikan bullying.
nggak bisa. Jadi karena manusia hidup pasti melakukan bullying. Ya, Bapak Ibu, kita diskusi Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita nanti Pak Nana silakan siapa yang mau mengusulkan sesuatu tentang strategi-strategi di dalam penanganan bullying. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa boleh menggunakan barcode, boleh menggunakan Bapak Ibu wali kelas sebagai apa itu? Sebagai manajer ya, sebagai manajer di kelasnya itu di dalam menangani bullying. Dengan bantuan apa? Bantuan Bapak Ibu guru yang mengajar di situ. Kalau Bapak Ibu guru di situ kan mengajar kan pasti mengenal anak-anak ini kan. Oh, ini dari dari guru bahasa Indonesia ini pernah gini ngelapor. Nah, nanti wali kelasnya sebagai manajer di situ. Manajer dalam penanggulangan bullying. Kemudian secara serentak satu sekolah nanti bisa mengarah ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab, ya kan? Secara keseluruhan koordinator semuanya. Tapi berangkat dari wali kelas dan Bapak Ibu guru yang mengajar di situ. Kalau itu setiap kelas itu ditekan oleh Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu gurunya yang mengajar di situ, pasti nanti akan mereda itu Bapak Ibu. Dan itu continue, tidak boleh lepas. Jadi setiap saat itu selalu disurvei atau selalu diamati kejadian-kejadian. Nah, khususnya di sini Bapak Ibu, kalau ada kelas kosong nih Bapak Ibu. Karena kelas-kelas kosong yang misalnya Bapak Ibu gurunya lagi di mana, kemudian tidak ada di kelas, itu sangat memungkinkan terjadinya bullying. Kemudian terjadinya main-main, geser kursi sehingga anaknya itu terjatuh, atau main-main yang kepentok pintu, atau yang banyak lah hal-hal itu akan terjadi. Karena dalam keadaan kosong, tidak tanpa pengawasan. Nah, ini mohon dihindarkan Bapak Ibu ya. Jadi yang kelas-kelas kosong. Sebisa mungkin Bapak Ibu guru dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu pasti anak-anak akan enggan untuk berbuat macam-macam. Tapi kalau lagi tinggalkan itu pasti nanti akan berulah. Namanya makhluk hidup, ya kan? Kalau dibiarkan ya dia akan hidup kemana-mana gitu. Akan hidup kemana-mana. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita diskusi Bapak Ibu ya. Sampai nanti jam 15. Silahkan Bapak Ibu memberikan ide-ide kreatif di dalam penanganan bullying. Dan nanti Bulan atau Bu Sriastuti mengadministrasi ide-ide itu. Kemudian nanti dari hasil ide-ide itu kita tindak lanjuti. Tapi jangan lupa bahwa peran masing-masing guru, peran masing-masing wali kelas, peran masing-masing wakil, peran semua yang ada di sekolah ini serentak harus bergerak Bapak Ibu. Karena ada 641 manusia hidup ditambah gurunya. Kalau gurunya saling bullying, nah itu dia. Ada nggak Bapak Ibu guru yang saling bullying? Ada nggak Bu Titik? Ya, Bu Titik lagi ini Bu Titik ya. Selamat datang Bu Titik meskipun di dalam mobil ya itu ya. Iya, Bapak mohon maaf, Iya suaminya nggak? baru pulang dari dirawat rumah sakit. Iya nggak apa-apa Bu Titik. Pokoknya yang penting bisa memonitor aja. Ya. Iya. Ya, Pak Nana, silakan Pak Nana. Nanti kita administrasikan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu guru untuk penanganan bullying, kemudian diadministrasikan, kemudian nanti kita tindak lanjut. Mohon maaf kalau ada kata khilaf. Sementara saya akhiri sampai sekian arahan-arahan tentang penanggulangan bullying, dan nanti kita diskusi bersama bagaimana enaknya, bagaimana efektifnya, bagaimana supaya SMPN 223 ini tercipta sekolah yang nyaman dan ramah anak. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Nana, Waalaikumsalam. saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Oman.
selaku kepala sekolah yang sudah menyampaikan paparan tentang penanganan perundungan atau bullying di SMP 23 Jakarta. Tadi sudah dijelaskan mulai dari strategi umum, yaitu membuat kebijakan dan program pencegahan perundungan. Kemudian kita perlu pengelolaan SDM, kita perlu pengelolaan anggaran, dan juga kita perlu mengoptimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Serta sudah disampaikan tadi respon dari Bapak Ibu guru tentang perundungan yang ada di sekolah kita, dan juga respon dari sampel siswa, di mana hasil dari respon baik Bapak Ibu guru maupun siswa ternyata di sekolah kita masih ada perlakuan atau perundungan, dan usaha kita atau upaya kita yaitu untuk meminimalisir bahkan menghilangkan perundungan itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa strategi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu diantaranya adalah kita akan membuka ruang untuk laporan secara langsung, baik si korban ya ataupun yang melihat perundungan itu sendiri melalui barcode yang nanti akan ditempel di tempat-tempat yang bisa dijangkau di kelas-kelas ataupun di tempat-tempat lain, yang mana barcode ini nanti bisa diakses, bisa diisi langsung menggunakan HP. Coba Bapak Ibu dicoba ya, apakah ini bisa digunakan barcode ini menggunakan HP Bapak Ibu. Nah, ini diantaranya ya strategi yang diusulkan ya. Barangkali nanti Bapak Ibu strategi apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, coba bisa Bapak Ibu sudah di-share? Sudah ada ya? Sudah bisa dibuka? Sudah ya. Kemudian yang kedua. Sudah, Pak. Ya? Sudah bisa ya? Bisa. Kemudian yang oh, belum. Silakan dicoba ya. Pak. Artinya sudah bisa diakses ya. Nah, ini diantaranya nanti Bapak Ibu, anak-anak bisa melaporkan menggunakan ini supaya lebih cepat itu. Karena kalau melapor secara langsung kepada Bapak Ibu guru barangkali ada keengganan atau malu dan sebagainya, atau ada ketakutan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu seandainya anak-anak ada yang menghampiri kita melaporkan kejadian perundungan, maka kita tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu ditangani harus dicatat ya. Mungkin barangkali seperti ini ya. Jadi kita punya tabel seperti ini sehingga apa yang kita tangani itu bisa teradministrasikan ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Barangkali nanti lebih lengkapnya seperti apa boleh Bapak Ibu untuk memodifikasi. Ini barangkali. Jadi diantaranya hari tanggal, kemudian nama siswa, laki-laki perempuan, kelas, jenis perundungan, jenis penanganan, hasil penanganan, seperti apa, nanti Bapak Ibu atau anaknya sendiri tanda tangan di sini, atau kita ya, Pak Guru, nanti
sebulan sekali atau berapa secara berkala, nanti Bapak Kepala Sekolah apa namanya, memonitor ya. Ini barangkali untuk apa namanya, usul ya, usul sementara. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan ya, barangkali ada ide lain ya atau inisiatif lain dalam rangka pencegahan perundungan di sekolah kita tercinta SMP Negeri 223 Jakarta. Dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang Silakan ada. ingin menyampaikan ide-ide kreatif di dalam penanggulangan bullying. Karena penanggulangan lebih bagus daripada pengobatan ya. Pencegahan lebih bagus daripada mengobati. Bisa, saya nggak bisa masuk lagi. Baik Bapak Ibu silakan. Atau yang tadi 2 itu sudah bisa kita lakukan mulai minggu depan. Pak Nana, boleh? Silahkan Bu Wahyu. Ya, Pak Nana tadi saya karena sempat di jalan, saya nggak tahu apakah yang saya idekan ini juga bisa dilaksanakan atau hampir mirip dengan yang tadi. Jadi saya tidak ngeh yang 2 tadi, Pak. Apakah kalau misal dalam pencegahan itu bisa saja kita lakukan tim dari anak-anak, artinya kayak spionase gitu ya, ada tim di mana setiap kelas atau anak-anak yang memang kita percaya untuk menjadi spionase, di mana mereka akan mencoba di titik-titik tertentu, di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu rawan, dan sebagainya, sehingga ketika mereka menemukan satu kasus itu segera, artinya segera melaporkan kepada kita atau guru yang menjadi PJ atau penanggung jawab. Jadi bisa saja kita maksimalkan ya, entah dari OSIS, entah dari pengurus kelas gitu ya, yang memang pada waktu-waktu tertentu bisa kita mungkin berkala gitu atau mungkin terjadwal untuk mereka bisa entah mengamati atau memperhatikan atau apalah sejenisnya, sehingga setidak-tidaknya itu bisa menjadi bahan temuan kalau memang ada sebagai seorang guru kita terlupakan atau tidak terlihat oleh kita. Jadi intinya adalah ada tim khusus gitu Bapak dari siswa yang kita fungsikan untuk membantu kita dalam pencegahan terjadinya bullying gitu. Setidak-tidaknya mungkin kalau mereka sudah tersosialisasi siapa-siapa, itu sedikit menghindarkan atau menekan terjadinya tingkat bullying tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wahyu inisiatifnya ya, idenya bahwa diantaranya untuk menangani perundungan atau bullying, diantaranya melibatkan siswa dalam kelompok kecil ya atau tim. Jadi mungkin OSIS gitu ya. Nah ini barangkali bisa saja ya dengan banyak cara ya, banyak cara bisa dilakukan. Tapi maksudnya media yang digunakan mungkin diantaranya yang tadi, jadi baik itu perorangan maupun per kelompok itu lebih cepat untuk melaporkan mungkin dengan barcode daripada melaporkan misalnya mendatangi Bapak Ibu gurunya. Nah ini dari Bu Wahyu bisa saja barangkali ya. Nah, gimana tanggapan Bapak Ibu? Boleh yang saya lainnya? tanggapin Pak Nana? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayi. Ya. Jadi memang cukup bagus itu. Semakin banyak spionase, semakin bagus, semakin akan terlihat itu siapa yang bermain dengan bullying, dengan perundungan. Kalau saya punya ide begini Bapak Ibu, setiap kelas itu ada spionase dibentuk. Jadi tiap kelas ini. Jadi nanti kita bekerjanya per kelas Pak. Jadi lebih efektif. Jadi per kelas, kemudian nanti Bapak Ibu wali kelas sebagai manajer di situ.
mengakumulasi semua laporan-laporan yang ada di situ, sehingga nanti akan cepat terdeteksi itu siapa si A, si B, si B, si C, si D. Dan semuanya akan berperan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas berperan, kemudian anak-anak juga berperan. Anak-anak yang di tiap kelas itu dibentuk beberapa orang yang dipercaya, misalnya si A, B, C, itu untuk mengamati temannya sendiri, kan lebih skupnya lebih kecil nih. Kalau skupnya lebih kecil kan lebih itu Pak, lebih tertata dan lebih dalam pengamatannya. Kalau saya begitu itu. Jadi kalau nanti tolong siapa Bu Wulan atau Bu siapa Bu Hasuti dicatat ya, dicatat di dalam notulen bahwa membentuk tim kecil di dalam kelas itu, nanti bermuara di wali kelas hingga tahu siapa-siapanya itu, nanti akan lebih efektif. Jadi akan mengalir itu tiap kelas. Oh, ini yang kelas si ini tingkat bullyingnya tinggi nih, misalnya kelas si A, B, C, D atau E. Nanti akan beda-beda itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas akan bisa memove atau membuat apa itu arahan-arahan di dalam kelasnya, di dalam pembinaan-pembinaan. Dan Bapak Ibu guru punya program pembinaan-pembinaan itu tiap minggu paling tidak. Minggu ini bullying muncul berapa kali kejadian misalnya, bisa memonitor, kemudian digrafikan misalnya. Kemudian nanti disosialisasi kepada teman-teman sekelasnya, ini anak-anakku sekalian di kelas 7A misalnya. Kejadian bullying ini nih, bulan April seperti ini, bulan Januari seperti ini, Februari seperti ini, Maret, April seperti ini, masih ada itu. Nah, ini tolong dihentikan yang model-model gini ya, ini nanti bisa. Ya, cukup bagus nih Bu Ayi ya, tolong dicatat dan nanti kita bisa tindak lanjut. Ya, terima kasih. Atau yang lain misalnya punya pendapat silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sebenarnya apa yang bisa disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, sebenarnya kita sudah membuat tim itu ya, dan di kelas juga sudah ada ya, bahwa anak-anak OSIS juga sudah dibuat ya tim. Justru kita menemukan kasus-kasus yang kita tangani, justru muncul atau ada laporan dari tim kecil dari OSIS ya. Jadi ini sudah ya, kita tinggal melanjutkan ya, Yang belum itu tadi yang disampaikan bahwa untuk melapor secara pribadi atau secara perorangan, mungkin ada yang takut ya, atau malu. Nah, makanya kita coba pasang di mana saja sehingga tidak tahu kapan melaporkannya. Hanya saja mungkin nanti siapa yang memonitor laporan ini secara tiap hari atau bagaimana ya, atau siapa, nanti kita tinggal tim TPPK yang menindaklanjuti dari hasil laporan itu. Oke, Pak Takai, silahkan mengangkat tangan. Tangan atau mengangkat tangan, silakan. Terima kasih Pak Nana sebelumnya. Baik. Pertama terkait penyelesaian masalah bullying ya Pak. Itu sebenarnya yang menjadi ini kita itu berjenjangkah dari wali kelas ke BK, lalu mungkin ke wakil kesiswaan dan seterusnya gitu Pak. Jadi itu berpengaruh juga Pak untuk penyelesaian si problem bullying ini tadi. Nah, terkait dengan barcode, ketika dibuat untuk umum, ada kekhawatiran saya barcode ini jadi tempat iseng. Jadi siapapun bisa isi kan Pak ya. Mungkin yang nggak kejadian bisa isi. Atau jadi bercandaan gitu Pak. Ada potensi seperti itu kalau saya melihat anak-anak. Makanya saya berpikir untuk barcode ini masing-masing kelas supaya hasilnya bisa dilihat langsung wali kelas. Terkait tadi yang berjenjang tadi Pak, soal pengambilan tindakan tadi, gitu Pak. Memang untuk barcode ini bagus Pak ya, untuk biar anak-anak lebih berani ketika ada
tindakan-tindakan perundungan atau bullying tadi. Itu aja Pak Nana. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Takei, sudah ditangkap. Maksudnya barcode diharapkan dibuat per kelas gitu Pak ya. Jadi tidak secara umum ya. Jadi wali kelas untuk memonitor masing-masing. Bagi saya sih bagus ya. Jadi penanganan oleh wali kelas masing-masing ya. Saya sih setuju Pak. Ya, nggak tahu yang lain ya. Ya, Silakan. ya Pak Oman nih Pak Nana ya. Silakan. Silakan dicatat Bu Wulan atau Bu Hastuti ya di dalam notulen bahwa tadi yang disampaikan Pak Take itu mempersempit penanganan. Itu lebih bagus daripada nanti barcode secara umum satu hari bisa 200 orang bingung nanti menanganinya. Ya kan? 200 kasus ini misalnya hari Jumat. Gimana nih menanganinya? Bingung kan? Nah, lebih bagus tadi memang di lokalisasi ya. Di lokalisasi per kelas sehingga nanti wali kelas bisa berperan. Kalau ditangani bersama-sama kan lebih ringan. Kalau misalnya 18 kelas ditangani oleh 18 orang kan lebih ringan. Tapi kalau 200 orang ditangani Pak Andara, Pak Andara pasti minta ampun itu, nggak akan kelar itu. Gitu kan Pak Andara ya. Jadi lebih bagus tadi dilokalisasi ya per kelas. Jadi nanti wali kelas juga akan tahu nih peluang-peluang atau anak-anak yang memang suka bullying atau suka potensi-potensi nanti akan dipanggil tersendiri oleh Bapak Ibu wali kelas. Kalau nanti udah kelas berat, baru nanti berjenjang ke TPPK ya, atau ke BK dulu, kemudian lebih berat lagi ke TPPK nanti yang akan menangani. Ya, misalnya sudah kriminal atau sudah pakai senjata tajam atau lain-lain tuh, dan nanti TPPK yang akan menangani. Saya kira itu Bapak Ibu ya, bisa disetujui ya. Ya, terima kasih Pak Nana. Ya, baik. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Apakah usulan dari Pak Takei kita sepakati ya? Setuju. Baik, terima kasih Pak Takei. Setuju banget. Ya, jadi nanti dibuat per masing-masing wali kelas ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ada usul atau saran. Masih ada 20 menit atau sudahi? Sudah. Gimana Bapak Ibu? Bisa disudahi? Cukup? Ya, jadi Bisa Pak, bisa. ada closing statement dulu Pak ya. Ya, baik, silakan Tapi Pak. nanti setelah closing statement rekamannya dimatiin Pak ya. Ada sesuatu yang perlu disampaikan memang. Ya, jadi nanti aja nanti setelah closing statement. Ya, closing statement ya Bapak Ibu ya, bahwa memang perundungan itu tidak bisa ditangani hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang Bapak Ibu. Tapi seluruh Bapak Ibu guru nanti akan menangani tentang bullying yang ditemukan di sekolah. Jadi kalau misalnya ada 20, berapa Pak? Ada 28 ya? Atau 30? Bapak Ibu guru. Berapa Pak Nana? 30 Pak. 30 ya? Ya. 30 fix ya? 30 sama yang baru-baru ya? Ya. 30 itu akan bergerak bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu dari 30 itu hanya diam saja, tidak punya catatan. Harus punya buku. Masing-masing pegang buku penanganan bullying secara pribadi. Jadi nanti setiap misalnya menemukan sesuatu di kelasnya atau menemukan di kelas lain itu ada catatan-catatan Bapak Ibu. Ya, oh ini si A ini ngatain gurunya sendiri. Itu langsung di ini aja ditangani sehingga nanti berjenjang mulai dari wali kelas, kemudian BK, kemudian TPPK ya dan seterusnya itu ya berjenjang sehingga nanti akan berproses seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita sama-sama bersama bergerak bersama-sama ya. Kalau seperti itu kompak, insya Allah nanti akan teredam itu mengenai bullying. Tapi kalau hanya 1-2 yang menangani, ya tidak ada. Saya nggak optimis untuk itu akan berhasil Bapak Ibu ya. Pasti nanti akan terjadi juga. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi marilah semua ini akan kita tindak lanjuti Bapak Ibu dan tidak harus menunggu lama. Berarti mulai Senin kita sudah bergerak Pak Nana. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah bergerak. Ya kan?
sudah bergerak menangani hal-hal itu. Saya kira itu Bapak Ibu, ya kita bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama. Memang kita ditugaskan untuk sebuah lembaga SMPN 223 yang diamanati oleh Kemendikbudristek sebagai sekolah penggerak, makanya harus bergerak sebagai makhluk hidup, harus bergerak menuju sebuah kebaikan dan menuju ke arah yang baik ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kata khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dari MC, warahmatullahi wabarakatuh. ya dari MC setelah menutup bisa dimatikan rekamannya dulu Pak, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nanti di Ya, luar baik. rekaman. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan tentang materi hari ini dan juga sudah kita diskusikan. Diakhiri dengan kesimpulan atau kata penutup dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan juga bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana-rencana kita tentang penanganan perundungan atau bullying, di mana kita melakukan beberapa strategi. Jadi antaranya adalah membuat link laporan, ya, link laporan atau barcode laporan yang dibuat masing-masing oleh wali kelas dan ditempel ya di kelas masing-masing supaya nanti laporannya bisa langsung ditangani oleh wali kelas yang bersangkutan. Baik Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa kita lakukan pembicaraan dalam pertemuan PMO ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran dalam melaksanakan apa yang kita rencanakan. Baik, sebelum yang lain-lain, mari kita tutup dulu. Foto dulu. Tutup Oh ya, dulu. foto dulu Pak. Ya, foto bersama Foto dulu. dulu Pak. Silakan Bapak Ibu menampakkan wajahnya biar nanti terlihat oleh Kemendikbudristek bahwa Bapak Ibu guru SMPN 223 kompak di dalam PMO. Baik, silakan dibuka kameranya Bu Uun yang belum. Ya, silakan Bu Wulan untuk mengambil gambar slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3 nggak ada. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dulu pertemuan resminya ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.